Almarhum Pendeta Rahmiati pernah menyampaikan hal ini. Hidup itu buat apa? Buat apa hidup? Nah, apa yang melatar belakangi dan mengapa ini penting buat kita semua? Mari kita belajar bersama dengan Ibu Pendeta Rahmiati. Selamat menyaksikan. Saudara-saudara, pembahasan pada malam hari ini itu masih merupakan seri dari perumpamaan Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama membaca dari Matius 25. Matius 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, mempelai, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saudara-saudara, perumpamaan ini merupakan perumpamaan tentang upacara pernikahan yang sangat familiar bagi orang-orang pada waktu itu. Di mana rupanya sebelum pernikahan itu terjadi, masuk ke perjamuan itu, ya, lalu ada kesepakatan dulu antara, jadi harus ada pembahasan yang harus nantinya disepakati, yaitu tentang mas kawin. Nah, ini kesepakatan ini biasanya lalu lama, nah, atau bisa sebentar, pokoknya tidak terduga lah, begitu intinya, begitu ya, tidak bisa ditebak, itu poinnya. Sehingga seharusnya 5 gadis pengiring pengantin ini harus siap kapanpun itu akan terjadi, begitu selesainya kesepakatan itu. Nah, kita lihat di sini digambarkan ada 5 yang bodoh, ada 5 yang bijaksana. Nah, sekarang 5 poinnya adalah saudara, kan yang 5 bodoh karena kan lama nunggu gitu ya, nggak muncul-muncul pengantinnya, lalu akhirnya mereka tertidur. Tidak dipermasalahkan soal tidurnya karena 10 gadis itu sama-sama tidurnya, begitu ya. Nah, tapi poinnya adalah di sini dikatakan yang bijaksana itu yang berjaga-jaga, yang siap dia sudah perkirakan, begitu ya. Jadi dia siapkan semuanya sehingga kapanpun itu ya, istilah pengantinnya siap, kesepakatan itu sudah terjadi, mereka tidak akan sampai kehabisan minyak lah itulah. Jadi betul-betul menyiapkan diri, ada sesuatu yang mereka lakukan. Dan lalu sedangkan yang bodoh itu mereka tidak siap. Nah, ini menggambarkan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Makanya dikatakan karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan kita juga tidak tahu kapan kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Bisa jadi Tuhan Yesus belum datang tapi kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Makanya saudara dan saya harus selalu berjaga-jaga. Nah, sekarang ya kaitannya dengan tema. Apa maksudnya temanya ini? Hidup buat apa? Buat apa? Hidup, begitu ya, dikaitkan dengan tema perumpamaan berjaga-jaga tadi. Saudara, kalau pertanyaannya hidup buat apa? Itu pertanyaan. Hidup ini buat apa sih? Gitu ya. Kita ini hidup ini buat apa?
Orang kan jawab bisa macam-macam ya, ada hidup buat makan, apa makan buat hidup, begitu kan ya, hidup buat bekerja, hidup buat berkeluarga dan sebagainya. Tapi sebagai anak-anak Tuhan di saat berjaga-jaga ini menantikan kedatangan Tuhan Yesus supaya kita siap begitu ya dan diterima oleh Tuhan, diperkenan, bukan dikatakan enyahlah kamu, aku tidak kenal engkau, tapi kita betul-betul orang yang diperkenan, yang siap untuk bertemu muka dengan Tuhan. Maka pada saat ditanya hidup itu apa, maka kita katakan hidup ini firman Tuhan dengan jelas sebagai anak Tuhan adalah hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan tentu saja kita lihat pada saat kita hidup menyenangkan hati Tuhan ini, kita lakukan itu dengan berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya, atau kapanpun kita dipanggil pulang, kita siap, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Nah sekarang, kalau dikaitkan dengan buat apa hidup? Nah saudara, biasanya pernyataan tentang buat apa kalau gitu hidup kalau saya kayak begini gitu, itu biasanya hadir ada pernyataan itu muncul pada saat orang merasa bahwa hidup ini tidak berjalan dengan lancar, hidup ini tidak menyenangkan, hidup ini menyulitkan, susah, lalu kita bilang aduh buat apa sih hidup kalau begini, udah aja deh gitu kan saudara ya. Nah sekarang sebagai seorang anak Tuhan, kan hidup kita tidak selalu aman, tenang, lancar, sehat, dan tidak kurang sesuatu apapun. Ada saatnya hidup kita juga tidak lancar, kita sedang sakit, ada saatnya juga seluruh keadaan realita kehidupan kita sedang tidak enak. Bisa terjadi itu. Nah sekarang bagaimana sikap saudara dan saya sebagai anak Tuhan yang sedang hidup menyenangkan Tuhan, dan pada saat menyenangkan Tuhan ini kita terus waspada dan berjaga-jaga untuk kapanpun Tuhan datang, kita siap bertemu dengan Dia dan tidak akan mengecewakan Tuhan. Lalu bagaimana sikap saya pada saat hidup ini tidak selalu lancar? Nah, saudara, ada dua sikap yang biasanya dinyatakan begitu ya di saat itu. Yang pertama, saudara, ada orang yang mengatakan ya udahlah pasrah aja deh, gitu kan saudara. Apakah seorang anak Tuhan boleh pasrah? Pasrah, saudara, secara definisi artinya adalah menyerah. Jadi karena saya udah deh nggak tahan, udah deh nyerah. Nah pada saat kita menyerah itu takluk begitu saudara ya, lalu kita jadi pasif ya. Nah apakah anak Tuhan boleh nyerah seperti itu? Kayaknya enggak sih ya, firman Tuhan tidak menyatakan bahwa anak Tuhan boleh nyerah kepada keadaan lalu udah diem dah, udah deh nyerah pada nasib, enggak begitu ya. Yang kedua adalah berserah. Nah, mungkin saudara berpikir, oh iya kali berserah nih ya, kita anak Tuhan kan seringkali disuruh berserah. Saudara, definisi dari berserah adalah pada saat saudara dan saya itu menganggap diri saya tidak mampu lagi untuk menjalankan apa yang sedang terjadi di hadapan kita. Untuk melakukan apa yang harus dilakukan, saya udah nggak bisa, saya udah nggak mampu, begitu kan ya. Lalu berserah, lalu intinya adalah diserahkan kepada orang lain, begitu, diserahkan kepada pribadi lain. Sayanya pasif, sama saudara dengan pasrah tadi. Sayanya pasif, lalu orang lain yang diminta mengerjakannya karena saya nggak mampu, udah kamu aja deh, gitu kan saudara ya. Nah, apakah sikap seperti itu yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui kebenaran firman-Nya pada saat saudara dan saya menghadapi realita kehidupan? Apakah pasrah, berserah seperti itu? Ternyata tidak, saudara. Nah, kalau kita perhatikan pada waktu Musa, ya contohnya kita ambil ya, pada waktu Musa, ini Tuhan menjumpai Musa, lalu memerintahkan Musa untuk dipakai oleh Tuhan sebagai alat mengeluarkan orang Israel keluar dari Mesir. Nah pada waktu itu Tuhan memperkenalkan kepada Musa, karena Musa kan tanya siapakah engkau. Lalu Musa ada keterkaitan dengan Tuhan, ada relasi dengan Tuhan karena dia adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan ada di situ Musa ada di dalam ranah itu. Lalu kita lihat saudara, pada waktu Musa sadar dia memiliki relasi dengan Allah dan dia juga berusaha untuk mengenal siapa Allah yang dia memiliki keterikatan itu, keterkaitan itu di dalam relasi itu. Nah, berdasarkan relasi yang benar dengan Tuhan, lalu berdasarkan pengenalan yang benar dengan Tuhan, kita lihat bagaimana Musa itu menjalankan. Ia tidak sempurna jatuh bangun, tapi dia berusaha untuk terus hidup menjalankan kehidupan berdasarkan
relasi yang benar dengan Tuhan dan berdasarkan pemahaman yang benar dengan Tuhan. Nah, pada waktu dia sudah bawa orang Israel keluar dari Mesir, sudah kita tahu bahwa lalu Firaun ini menyesal ya, membiarkan orang Israel pergi, lalu mengejar. Dan kita lihat saudara di belakang Firaun dengan pasukannya yang terlatih mengejar mereka. Lalu di hadapan mereka ada laut yang terbentang luas. Musa pada waktu itu pasrah, ya udah deh nyerah deh, ya udah diem deh, begitu ya. Enggak, saudara. Apakah dia berserah? Serahin kepada Tuhan lalu dia diam saja? Tidak juga. Kita lihat, saudara, ada bagian yang dilakukan oleh Musa. Tuhan menyuruh dia untuk mengangkat tongkatnya, lalu memimpin tetap bangsa Israel. Dia tetap beraktivitas, dia tetap melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan apa? Berdasarkan keterkaitannya dengan Tuhan. Dan kita lihat di sini adalah apa? Dia menjalankan kehidupannya tetap dalam keadaan di mana gini, dia itu menguasai dirinya. Apa artinya menguasai diri? Menguasai keakuannya, tidak membiarkan dirinya dikendalikan oleh keakuannya, dan membiarkan dirinya justru dikuasai oleh Tuhan. Dan dia menjalankan tetap apa yang Tuhan kehendaki, dia tetap beraktivitas, dia tetap menjalankan, dia angkat tongkatnya, lalu air itu terbelah, lalu mereka melewatinya. Nah, sekarang contohnya misalnya Yosua, saudara. Pada waktu Yosua diminta oleh Tuhan, yang pada waktu itu dengan imam-imam mengangkat tabut perjanjian, dan mereka akan melewati Sungai Yordan. Berbeda, saudara, dengan kasusnya atau peristiwa yang dialami Musa. Keadaannya adalah, saudara lihat ini, pada waktu mereka berhadapan dengan Sungai Yordan, Yosua nggak begini, waduh udah deh pasrah deh kalau begini ya, menyerah deh, nggak bisa, gimana airnya begitu arusnya begini, jadi kita gimana mau nyebrangnya begitu kan ya saudara ya. Dia juga nggak berserah lalu diem aja terus Tuhan terserah Tuhan deh gimana, nggak juga begitu sudah. Kita lihat Tuhan mengatakan kamu angkat ya. Jadi imam-imam yang memang yang bertugas untuk mengangkat itu kamu angkat, lalu Tuhan bilang kamu tapakan. Nah, ini beda pada peristiwa dengan Musa. Kalau Musa angkat tongkat lalu lautnya terbelah dulu. Jadi mereka jalan di tanah kering. Sedangkan kalau Yosua itu arus air itu masih mengalir, saudara. Dan lalu Tuhan bilang tapakan justru di air itu. Jadi intinya tetap Tuhan bilang kamu percaya, kamu beriman kepada saya, kamu tapakan. Lalu air itu baru terbelah. Tapi intinya kita lihat, saudara, sama juga dengan Musa, Yosua punya relasi dengan Allah. Lihat panggilan, selama dia menjalankan panggilan itu Yosua punya relasi dengan Allah. Dan dia mengenal Allahnya, dia belajar mengenal Allahnya. Dan berdasarkan pengenalan yang benar, lihat relasi yang benar, pengenalan yang benar, lalu dia menjalani kehidupannya berdasarkan hal itu. Dan dia membiarkan Tuhan mengendalikan hidupnya. Dia membiarkan dia ada di dalam kendali Tuhan. Tapi dia tidak pasif. Nah, sekarang kita ke Paulus, saudara. Paulus mengatakan begini, di dalam menjalani kehidupan ini. Lalu di Filipi pasal yang keempat ayat 13 dia mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Dan saudara, segala perkara artinya apa? Apa yang Paulus ingin katakan pada waktu dia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di sini Paulus ingin mengatakan perkara ini jangan hanya berbicara tentang hal-hal yang sulit. Yang membuat kita lalu patah semangat, bisa putus asa, aduh ngapain deh kalau begini. Bukan hanya itu, kalau segala perkara berarti pada saat kita baik-baik saja, pada saat kita tidak baik-baik saja, pada saat realita kehidupan kita sedang aman, tenang, dan lancar, pada saat realita kehidupan kita juga sedang tidak aman dan lancar, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini iman, saudara. Jadi yang namanya anak Tuhan, saudara, tidak hidup dalam pasrah, tidak juga berserah, tetapi seharusnya anak Tuhan pada saat berjaga-jaga, pada saat di dalam sedang menyenangkan hati Tuhan, dan pada saat yang sama terus waspada, terus berjaga-jaga, mempersiapkan diri untuk ketemu dengan Tuhan. Kita ini menjalani kehidupan ini sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman.
Arti orang yang beriman, arti orang yang percaya, saya punya relasi dengan Tuhan. Saya punya relasi yang benar dengan Tuhan. Sama seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur yang benar. Dan saya juga membiarkan diri dikuasai oleh firman Tuhan. Karena kalau Yohanes 15 mengatakan bagaimana anak Tuhan itu dikuasai oleh firman Tuhan sehingga kita mengenal Tuhan dengan benar. Dan berdasarkan, lihat ini saudara, relasi yang benar, pengenalan kepada Tuhan berdasarkan firman, kita belajar firman Tuhan, terus kita belajar untuk mengenal Tuhan dengan benar, dan kita menjalani kehidupan itu. Menjalani kehidupan berdasarkan relasi yang benar dengan Tuhan, berdasarkan pengenalan yang benar dengan Tuhan, dan kita menjalani di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Kita jalani sebagai orang yang percaya, sebagai orang beriman. Makanya kita lihat Paulus waktu mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apakah Paulus diam saja? Enggak. Di bagian lain, di ayat lain dengan di situ dikatakan aku tidak sembarangan berlari, tidak sembarangan memukul. Aku itu menggambarkan atlet, saudara ya. Dia gambarkannya sebagai atlet. Lalu dia katakan aku melatih diriku sedemikian rupa. Jadi dengan kata lain, dia tetap menjalankan, dia tetap bekerja, dia tetap melayani, dia tetap makan minum. Karena kita lihat pada waktu berjaga-jaga itu, firman Tuhan mengatakan apa? Kita harus berjaga-jaga terhadap serangan daripada iblis. Yang dikatakan dia itu mengaum-ngaum seperti singa, selalu terus mencari celah untuk menjatuhkan kita. Tapi firman Tuhan mengatakan lawan. Kita yang ada di dalam kendali Tuhan, dan iblis tidak akan pernah menang melawan Tuhan. Dia takut, maka Tuhan bilang kamu tunduk, Yakobus 4 ayat 13 dikatakan kamu tunduk kepada aku, lawan iblis maka dia akan lari daripada kita. Nah, kita lihat saudara bahwa kita berjaga-jaga, ada iblis yang di sekitar kita yang berusaha menjatuhkan kita. Lalu bagian firman Tuhan lain mengatakan kita harus berjaga-jaga terhadap pengajaran yang sesat. Kalau pada waktu itu bicara tentang ragi orang Farisi dan ahli Taurat, yaitu pengajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan lalu dikatakan lagi bahwa kita juga harus berjaga-jaga terhadap kedagingan kita. Dalam Lukas 12 ayat 15 dikatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Nah, jadi kita lihat ada kedagingan kita. Lalu di Markus 14 ayat 38 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, dengan kata lain, di tengah situasi dan kondisi yang seperti itu, kita pada waktu berjaga-jaga itu jelas tidak fasih. Saudara, sama sekali tidak pasif, tidak pasrah, tidak berserah, tidak. Karena kita yakin dalam persekutuan dengan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelah kita tidak sia-sia. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Bagaimanapun situasi dan kondisi keadaan kita, jangan lupa saudara, pada saat kita sehat atau kita sakit, pada saat kita sedang tidak ada halangan, semua lancar, aman, tentram, damai, sukses atau gagal. Di dalam segala perkara, ingat, jangan biarkan keakuan si aku ini yang mengandalkan saudara dan saya. Karena pada saat itu terjadi, si iblis yang selalu mencari celah akan mencobai kita, akan menjatuhkan kita. Oleh karena itu saudara dan saya bisa teguh kalau membiarkan Tuhan yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Kita bukan pasrah, kita bukan berserah pada waktu kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan pada saat yang sama kita terus waspada dan berjaga-jaga supaya kita terus siap berhadapan dengan Tuhan, siap untuk kembali dengan Tuhan. Dan kita jalani kehidupan kita. Apapun aktivitas yang kita lakukan, kita tetap beraktivitas. Kita lakukan apa yang biasa kita lakukan, yang Tuhan sodorkan kepada kita. Kita jalani kehidupan ini sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman. Hidup untuk apa? Hidup anak Tuhan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Pada saat semuanya tidak lancar,
lalu kita bisa bertanya, kalau gitu buat apa dong hidup? Anak Tuhan jangan mengatakan itu. Kita akan katakan, Tuhan, saya tidak akan menyerah, saya juga tidak akan berserah dan pasif, tetapi saya akan hidup menjalani kehidupan ini sebagai anak Tuhan yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Mazmur 46 pada waktu mengatakan, diamlah, ketahuilah Allah, bukan lalu kita pasif, tetapi kita lepaskan kendali hidup kita. Kita biarkan Tuhan yang mengendalikan seluruh hidup kita. Kita katakan, Tuhan, ini saya. Saya akan jalani kehidupan ini sambil terus berjaga-jaga sebagai orang yang beriman, mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Ramyati buat penjelasannya untuk kita semua, dan di kolom komentar sudah ada beberapa komentar maupun juga pertanyaan Pak, Bu. Mungkin saya akan awali dengan sebuah pertanyaan, Bu. Tadi sempat di awal disinggung tentang perumpamaan tentang gadis bijaksana dan bodoh. Nah, ini seringkali menjadi pertanyaan seperti ini. Aplikasinya dalam kehidupan itu seperti apa? Karena apakah saya itu termasuk dalam satu kategori yang bijak atau bodoh? Dan bagaimana saya tahu, Bu? Bukankah kalau dikatakan bodoh itu ya seperti apa, dan bijaksana dalam pengertian ini seperti apa untuk aplikasinya, Bu? Baik. Ya, itu tadi saya sudah jelaskan aplikasinya. Tentu saja kalau yang bodoh itu berarti orang yang tidak punya relasi yang benar dengan Tuhan. Ya. Lalu yang bodoh itu dia tidak membiarkan dirinya tentu saja dikuasai oleh firman Tuhan sehingga dia tidak mengenal Tuhan dengan baik. Kalau saudara lalu mendengarkan pembahasan saya di bara yang sebelumnya ya tentang perumpamaan penabur, maka di situ kelihatannya sepertinya begitu ya. Kan ini sama-sama kelihatannya menantikan begitu ya, menjadi pengiring, pengantin. Tapi ada yang siap, ada yang nggak siap begitu ya. Kelihatannya mendengarkan firman dengan sukacita, tapi sebenarnya bukan Tuhan yang diikuti, tapi mukjizatnya, misalnya kayak begitu ya. Nah, jadi kita lihat yang bodoh itu intinya adalah dia menjalani kehidupan ini tanpa kesadaran bahwa saya di detik manapun bisa meninggalkan dunia ini. Di detik manapun Tuhan Yesus bisa datang untuk kedua kalinya. Dan saya harus mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan saya di hadapan Tuhan. Maka dia hidup ya tidak berjaga-jaga, dia hidup seenaknya aja, begitu membiarkan si aku ini yang menguasai kehidupannya. Sedangkan kalau bijaksana, enggak. Dia telah memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Orang ini adalah orang yang sudah percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, dan dia tidak sampai di situ, dia ikut Tuhan karena memang ikut Tuhan, begitu loh. Makanya di tengah situasi kondisi baik atau tidak baik, karena yang Tuhan diikuti, ya tetap ikut Tuhan. Kalau dia ikut Tuhan karena supaya dapat mukjizat, kalau dikasih mukjizat baru dia ikut Tuhan. Mukjizatnya berhenti, ikut Tuhannya juga berhenti, begitu ya. Tetapi kalau yang bijaksana ini, karena dia memang ingin punya relasi yang benar dan ingin mengenal Tuhan dengan baik dan hidup berdasarkan pengenalan itu. Makanya di dalam jadi intinya, kalaupun dia kerja, nggak asal kerja. Dia kerja sedemikian rupa, tidak mau pekerjaan itu sampai jadi fokus dan mengganggu relasi dia dengan Tuhan. Nah, itu kalau saudara dengarkan bara yang sebelumnya yang saya bahas tentang apa yang terpenting, yang paling bernilai dalam hidup saudara dan saya. Nah, kalau saudara dengarkan itu, jawabannya jelas sekali secara praktis bagaimana seorang anak Tuhan itu di dalam kehidupan rumah tangganya, di dalam kesehariannya, pekerjaannya, studinya, dalam pelayanannya, bahkan bagaimana dia beribadah, dia lakukan semuanya itu dengan kesadaran bahwa saya lakukan ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Fokusnya saya adalah menyenangkan hati Tuhan. Jadi bukan fokusnya pekerjaan itu sendiri, bukan keluarga itu sendiri, bukan bahkan di gereja itu bukan ke gerejanya, tetapi bagaimana saya beribadah itu betul-betul Tuhan merasakan, melihat saya sedang menyembah Dia dan melakukannya semua itu dalam kecintaan saya kepada Tuhan. Gitu Pak Tony. Wow, terima kasih, Bu. Nah, ada yang bertanya demikian, ketika berbicara topik ini, hidup buat apa hidup? Nah, apakah ini berbicara dengan tentang target dalam kehidupan kita?
kita itu harus seperti apa di hadapan Tuhan, atau memang Tuhan yang menentukan target dalam hidup kita? Tuhan maunya apa dalam hidup kita? Baik. Iya, kalau bicara soal target ya, pembahasan bara, yang lalu yaitu pada waktu bicara tentang, eee, Matius yang seterusnya itu kan tadi sampai 13, seterusnya kan tentang talenta. Temanya itu adalah tentang, kapan saya ini oke buat Tuhan, gitu kan ya. Nah, kan hidup kita ini kan untuk nyenengin Tuhan. Nah, kapan Tuhan merasa disenangkan oleh saya, gitu kan. Nah, sekarang kita lihat di talenta itu kan masing-masing dikasihnya beda-beda tuh, ya. Jadi, ya kita nggak ngomongin yang hamba yang jahat nih ya, yang cuman kelihatannya hamba tapi sebenarnya bukan hamba. Itu yang dapat 2 dan dapat 5, intinya adalah beda-beda. Dengan kata lain, saudara dan saya itu hadir di dunia ini, kan talenta itu punya Tuhan, itu adalah modal untuk kita hidup bagi Tuhan, untuk hidup menyenangkan Tuhan, gitu kan ya. Nah itu bisa macam-macam, ada yang 2, ada yang 5. Jadi saudara kalau bicara gini, soal kebisaan kita, begitu ya, lalu kesempatan, kapasitas kita, kesempatan kita, itu setiap orang, setiap anak Tuhan bisa beda-beda. Makanya Tuhan tidak fokusnya kepada soal kesempatan dan kapasitas kita, karena semuanya kan dari Tuhan, ya saudara ya. Nah, tapi yang Tuhan lihat adalah hati kita. Karena Tuhan itu maunya, hukum yang terutama itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Gitu kan ya. Tuhan menghendaki kita mengasihi. Dan Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi, kalau segenap berarti tidak ada ilah lain, tidak ada Tuhan lain dalam hidup kita, cuma Tuhan, gitu kan ya. Dan firman Tuhan mengatakan, kalau kamu mengasihi saya, kamu akan melakukan segala perintah saya. Nah, salah satu perintah Tuhan adalah apa? Untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Sebagai ekspresi dari cinta kita kepada Tuhan, maka saya lakukan semua ini. Saya lakukan semua, mau saya dikasih 1, mau dikasih 2, dikasih 3, dikasih 4, pokoknya Tuhan kasih 1, saya akan berikan yang 1 ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita lihat yang Tuhan lihat kan hati kita. Karena kan segala hasil, segala macam kan itu ada di tangan Tuhan. Gitu kan ya. Yang Tuhan lihat adalah hati kita, makanya fokusnya Tuhan, penghargaan Tuhannya kan kemana? Marilah kepadaku, hei hambaku yang baik dan setia. Jadi kita kalau di dunia ini kan kita diukurnya, mestinya yang lebih dihargai yang 5 dong, 5 dapat 5, yang itu 2 cuma 2. Tuhan enggak. Tuhan lihat hati kita. Jadi kan di usia manapun kita, ada saat kita masih bisa energi, masih bisa kuat, bisa lakukan lebih banyak begitu kan. Tapi ada kan yang kita usia sudah lanjut kayak saya begitu, ada banyak hal yang tidak bisa dikerjakan lagi. Ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang penting hati kita tetap semuanya buat Tuhan. Bagi Tuhan itu oke, cukup. Ya. Gitu Pak Tony. Wow, terima kasih Bu. Ini sebagai pertanyaan terakhir Bu. Ada yang bertanya, mungkin kalau sudah usia itu berjaga-jaga paling sering Bu. Tapi kalau anak muda kan istilah berjaga-jaga, apalagi kesibukan yang padat, itu sangat berat Bu. Artinya kan untuk menjaga untuk selalu dekat dengan Tuhan, untuk menjaga untuk tidak jatuh dalam dosa itu perjuangan yang melelahkan. Artinya kan kadang-kadang ada saja gangguan dan sebagainya. Nah, yang bertanya demikian, Bu. Bagaimana supaya kita bisa menikmati dalam proses berjaga-jaga, khususnya untuk anak-anak muda? Karena kadang-kadang kan apa yang ditawarkan dunia itu lebih menyenangkan daripada harus hidup menjaga diri, Bu. Baik, ini sebagai pertanyaan terakhir. Ya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya, saudara. Sebenarnya kalau soal kita jatuh ke dalam pencobaan, bukan anak muda aja, orang tua juga gampang jatuh kalau kita tidak berjaga-jaga, begitu ya. Jadi jangan berpikir kalau yang tua ini sama aja gitu. Intinya adalah kembali firman Tuhan dengan jelas hitam putih. Tuhan Yesus ngomong soal ini. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau harta kita bukan hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, itu tidak pernah saudara dan saya melihat bahwa relasi yang benar dengan Tuhan itu adalah segala-galanya. Hidup menyenangkan dengan Tuhan itu adalah segala-galanya.
maka saudara biar tua, biar muda, biar anak kecil, siapapun dia di usia manapun, saudara akan mudah jatuh. Lihat ini sekarang, saudara. Ingat nggak? Ada ini apa namanya? Saya pernah pada waktu bicara tentang kesehatan itu ya. Itu pada waktu tentang apa yang paling bernilai. Sekarang, saudara, kalau saudara mengatakan kesehatan itu adalah segala-galanya, ya, itu kan orang itu suka general check up ya. Kita bela-belain misalnya ya, karena kita pengen sehat ya, lalu kita itu dicek, cek darah, katanya gitu kan ya. Kalau udah cek darah tuh sudah ketahuan, lalu waduh ini kurang kita bela-belain gimana caranya supaya kita bisa tetap sehat ya. Kita bela-belain olahraga, bela segala macam sampai kita saudara lihat ini pada waktu itu mesti cek darah lagi, kita juga cek darah lagi gitu saudara. Untuk kesehatan secara fisik kita bela-belain lakukan apa saja. Nah sekarang saudara, kalau itu yang saudara anggap harta, saudara akan bela-belain. Tapi kalau saudara menganggap harta saudara itu adalah kesehatan secara rohani, saudara akan bela-belain. Saudara tidak akan merasa rugi. Apakah orang yang pengen sehat, dia merasa aduh saya ini mesti keluar uang, keluar atau saya mesti olahraga. Enggak, saudara. Karena dia kesehatan itu penting, maka semuanya jadi nggak berarti, saudara. Demi untuk sehat itu, dia rela jual. Udahlah, nggak apa gunanya kita punya duit tapi sehat gitu ngomongnya kan ya. Nah, kalau itu, saudara, yang menjadi harta kita, Tuhan bilang makanya, kalau harta kita itu adalah kedekatan dengan Tuhan di usia manapun. Kan Tuhan bilang, segala perkara dapat kamu tangguh di dalam Tuhan. Itu dijamin. Tuhan akan menopang. Tapi sekarang persoalannya, harta kamu apa? Itu dulu. Itu akan masuk berakibat langsung kepada hal yang lain gitu Pak Tony. Terima kasih banyak buat penjelasannya dan mungkin ada statement terakhir dari hambanya buat kita semua sebelum menutup. Tips saya, saudara, yang pertama adalah soal harta tadi. Karena pada saat kita berjaga-jaga, pada saat kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, ingat Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita. Dia akan menyertai, dia akan menopang. Tetapi sekarang persoalannya, saudara dan saya harus terus merawat hati saudara dan saya. Kalau kesehatan saudara bela-belain, sedemikian rupa melakukan segala sesuatu untuk tetap sehat. Untuk kerohanian saudara harus lebih bela-belain. Kenapa saudara? Tuhan Yesus sudah lakukan segalanya, bela-belain, mati dan bangkit bagi saudara. Melampaui semua, menanggung murka Allah untuk saudara dan saya. Masa saudara dan saya yang sudah diselamatkan tidak membela-belain untuk tetap sehat secara kerohanian di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih buat penjelasan dan juga apa yang sudah disampaikan buat kita semua. Dan seperti biasa di akhir acara kami persilakan kepada hambanya untuk menolong kita di dalam doa. Baik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tidak semua kami ini sedang menjalani kehidupan yang mudah. Ada di antara kami yang sedang menjalani kehidupan yang tidak mudah. Ya Tuhan, terima kasih untuk janji-Mu bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Di tengah kejadian, di tengah peristiwa, di tengah pengalaman yang paling sulit pun, tidak ada apapun, siapapun yang akan memisahkan kami lagi dari kasih Allah. Terima kasih bahwa Engkau akan terus menopang kami, Engkau akan terus memeluk kami dengan erat. Sehingga kami sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, dapat menjalaninya dengan topangan kekuatan dari Tuhan. Kami dapat mengandalkan Tuhan untuk melewati semuanya ini. Dan Tuhan tolong kami. Kami terus boleh berjaga-jaga pada saat sedang menyenangkan hati Tuhan. Juga pada saat kami
sedang melewati kehidupan yang aman-aman saja, semua berjalan dengan baik. Ya Tuhan, jangan biarkan kami lengah. Biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan, tetap mohon kekuatan dari Tuhan, dan kami tetap menjalankannya berdasarkan kepercayaan kami, iman kami, relasi kami yang benar dengan Tuhan. Berkatilah anak-anakmu ini Tuhan, tolonglah mereka. Engkau tahu mereka satu persatu, dan Engkau tahu betul apa yang sedang mereka butuhkan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih. Dan juga buat rekan-rekan yang sudah menyampaikan pertanyaan. Mohon maaf, nggak bisa dibahas semua. Namun ada topik-topik yang sudah di-share di YouTube Bara Digital Ministry. Seputar pertanyaan rekan-rekan juga bisa disaksikan di sana. Nah, bersama saya dengan Boaz Tony dan segenap tim dan juga buat hambanya. Sekali lagi terima kasih banyak dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai jumpa esok hari jam 7 malam.